Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Windy Fadlan. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi Islam, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, perbankan syariah saat ini menjadi salah satu sektor yang terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Tapi apakah kalian tahu bank syariah itu tidak bisa berkembang sendirian? Ia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, hingga industri teknologi dan halal. Nah, kita akan membahas satu persatu secara mendalam. Terus simak sampai selesai. Nah, sekilas tentang perbankan syariah. Sebelum masuk ke lembaga dan industri pendukung, mari kita memahami apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu menjauhkan diri dari riba, bunga, qahara, ketidakjelasan, dan masyir judi. Tujuan utama perbankan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Contohnya seperti jika di bank konvensional nasabah mendapatkan bunga, maka di bank syariah nasabah mendapatkan bagi hasil mudharabah atau musyarakah. Jika pinjaman di bank biasa berbasis utang, maka di bank syariah berbasis akal judi beli atau murabaha atau sewa ijarah. Karena prinsipnya berbeda, maka sistem ini membutuhkan pengawasan khusus dan dukungan berbagai lembaga agar tetap sesuai dengan nilai Islam dan dapat berjalan dengan baik di tengah sistem keuangan nasional. Selanjutnya ada lembaga pendukung perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUAI. DSN MUAI adalah lembaga yang mengatur dan memastikan bahwa semua produk dan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam. Tugas dan perannya, yang pertama ada mengeluarkan fatwa syariah untuk produk keuangan syariah, misalnya akad mudharabah, murabaha, dan izara. Yang kedua ada menjadi pedoman bagi Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang ada di setiap bank syariah. Yang ketiga ada menjadi rujukan bagi lembaga lain seperti OJK dan bank syariah dalam pembuatan peraturan. Contoh nyata ketika bank ingin meluncurkan produk baru seperti tabungan haji syariah atau pembiayaan properti syariah, maka produk itu harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa dari DNS MUAI. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Peran OJK untuk bank syariah antara lain, yang pertama ada pemberian izin pendirian dan penggabungan bank syariah. Yang kedua ada penetapan aturan operasional dan laporan keuangan bank syariah. Yang ketiga ada melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan nasabah. Yang keempat ada peluncuran program influksi keuangan syariah agar masyarakat lebih mengenal produk bank syariah. Misalnya OJK mendorong program literasi keuangan syariah nasabah agar masyarakat memahami manfaat kegunaan produk keuangan syariah. Selanjutnya ada Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral, BI berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem moneter, termasuk untuk sektor syariah. Peran BI antara lain, yang pertama ada penerbitan instrumen keuangan syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau BSIS. Selanjutnya ada menetapkan aturan sistem pembayaran syariah seperti kris syariah. Selanjutnya ada mendorong penelitian dan pengembangan kebijakan moneter berbasis syariah. Selanjutnya ada pembinaan kerjasama internasional dengan negara Islam lain.
BI juga membantu memperkuat likuiditas bank syariah supaya bisa bersaing dengan bank konvensional. Selanjutnya ada lembaga pinjaman simpanan atau LPS. LPS menjamin simpanan masyarakat bank syariah agar tetap aman. Kalau suatu saat bank syariah mengalami masalah atau bangkrut, LPS akan mengganti dan nasabah sesuai aturan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Selanjutnya ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. KNEKS dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Tugas utamanya: 1. Mengembangkan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Yang kedua ada meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, akademisi, dan melakukan industri halal. Yang ketiga ada program digitalis layanan keuangan syariah. KNEKS juga sering bekerja dengan BI, OJK, DNS MUAI, dan Kemenkam dalam penyaluran kebijakan besar. Selanjutnya ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. DPS adalah tim ahli yang ada di setiap bank syariah dan bertanggung jawab langsung ke DNS MUAI. Fungsinya yang pertama ada mengawasi operasi harian bank agar sesuai syariah. Yang kedua ada memeriksa dan mendatangi program baru sebelum diluncurkan. Yang ketiga ada pemberian laporan kepatuhan syariah setiap periode. Selanjutnya kita masuk ke industri pendukung perbankan syariah. Yang pertama ada lembaga pendidikan dan pelatihan. Dunia pendidikan menjadi pondasi bagi keberhasilan industri syariah. Universitas, sekolah, dan lembaga pelatihan ekonomi syariah berperan menyiapkan SDM profesional dan berakhlak islami. Selain itu, mereka juga berkontribusi melalui penelitian, seminar, dan pengembangan kurikulum yang memperkuat literasi keuangan syariah. Contohnya seperti Universitas Islam Negeri atau UAN dan Institut Agama Islam Negeri atau IAN yang memiliki program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Selanjutnya ada teknologi dan fintech syariah. Teknologi digital ini kini menjadi bagian penting dan pengembangan bank syariah. Fintech syariah menghadirkan layanan seperti pembiayaan online halal, zakat digital, hingga investasi syariah berbasis aplikasi. Dengan teknologi, masyarakat di daerah pun bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah tanpa harus ke kantor bank. Selanjutnya industri halal. Industri halal adalah ekosistem besar yang sangat berkait dengan perbankan syariah. Misalnya, bank syariah membiayai usaha makanan dan minuman halal dan mendukung sektor fashion muslim, pariwisata halal, dan pertanian halal. Semakin besar industri halal, semakin besar pula peluang pembiayaan bagi bank syariah. Selanjutnya ada lembaga riset dan konsultan. Lembaga ini membantu memberikan analisis riset pasar dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan bank syariah. Misalnya, mereka meneliti tren perilaku nasabah pangsa pasar bank syariah. Selanjutnya ada tantangan dan peluang pengembangan. Meskipun perkembangan pesat, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, 1. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat lebih rendah. SDM yang benar-benar memahami fikih muamalat masih terbatas. Ketiga, ada persaingan ketat dengan bank konvensional. Yang keempat, ada inovasi produk yang masih terbatas. Namun di sisi lain peluangnya sangat besar. Indonesia memiliki pendukung muslim terbesar di dunia
dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah semakin kuat, digitalis membuka akses luas untuk layanan syariah, minat generasi muda terhadap produk halal meningkat. Selain lembaga nasional, ada juga lembaga internasional yang turut mendukung kemajuan perbankan syariah di Indonesia dan di dunia. Satu, ada Islamic Development Bank atau DEISDB, lembaga keuangan internasional berbasis syariah yang didirikan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, bertujuan membantu negara anggota dan dalam membantu ekonomi berbasis syariah. Contohnya, ISDB mendukung program pembangunan infrastruktur halal dan pendidikan ekonomi syariah di Indonesia. Juga membantu Bank Syariah dalam peneliti moneter syariah dan peningkatan SDM. Selanjutnya ada Accounting dan Auditing Organization or Islamic Financial Institution, lembaga internasional yang membuat standar akuntansi dan audit syariah untuk lembaga keuangan Islam. Yang pertama, ada banyak digunakan sebagai acuan oleh OJK dan Bank Syariah di Indonesia. Contohnya, standar AAOIV menjadi rujukan dalam penyusunan laporan keuangan syariah yang transparan dan sesuai prinsip Islam. Selanjutnya ada Islamic Financial Surveyor Board, dalam internasional yang mengatur standar pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola lembaga keuangan Islam. Contohnya seperti Indonesia menjadi anggota aktif IFSB, sehingga bank-bank syariah di Indonesia mengikuti standar globalisasi dalam hal manajemen risiko dan kepatuhan. Selanjutnya ada keterkaitan bank syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Bank syariah tidak berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan berbagai lembaga keuangan Islam lainnya yang saling mendukung dalam ekosistem ekonomi syariah. Yang pertama ada asuransi syariah atau takaful, melindungi aset dan risiko nasabah sesuai prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Dana peserta dikelola bersama, bukan dijadikan keuntungan perusahaan. Contohnya, nasabah bank syariah bisa menjadi pembiayaan rumah syariah yang dilengkapi dengan perlindungan dari asuransi takaful. Yang selanjutnya ada pegadaian syariah, menyediakan layanan gadai beserta akad raham atau jaminan tanpa bunga, membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan dana cepat tanpa melanggar prinsip syariah. Contohnya, Bank Syariah bekerja sama dengan pegadaian syariah untuk menyalurkan pembiayaan mikro. Selanjutnya ada lembaga amil zakat atau LAZ dan Basnas, mengelola dana sosial seperti zakat infak dan sedekah. Bersinergi dengan bank syariah untuk menyalurkan dan pembayaran zakat digital. Contohnya seperti nasabah bisa membayar zakat langsung lewat aplikasi BSI Mobile yang berhubungan dengan Basnas. Selanjutnya ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI, mengatur pengelola wakaf secara profesional dan produktif, bekerja sama dengan bank syariah untuk membuka rekening wakaf uang. Contohnya seperti program wakaf produktif melalui bank syariah digunakan untuk membangun pesantren, rumah sakit Islam, dan usaha kecil. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan bank syariah. Perbankan syariah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial umat. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem bagi hasil masyarakat ikut menikmati keuntungan usaha, bukan sekedar nasabah pasif. Selanjutnya ada bank syariah sering menyalurkan pembiayaan mikro tanpa bunga untuk usaha kecil.
Contohnya seperti BTPS Syariah fokus membantu ibu-ibu pelaku UMKM dengan pembiayaan mikro syariah. Hasilnya banyak keluarga keluar dari kemiskinan. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi halal. Bank Syariah membantu pendanaan industri halal seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata halal. Contohnya, BSI menyalurkan pembiayaan besar ke industri pariwisata halal di Lombok dan di Aceh. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan dan etika keuangan. Prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menciptakan kepercayaan jangka panjang antara bank dan nasabah. Tidak ada spekulasi kohara atau transaksi yang merugikan pihak lain. Selanjutnya ada strategi pengembangan ke depan agar perbankan syariah terus berkembang. Diperlukan strategi yang terarah dan realistis. Yang pertama ada penguatan literasi dan dukungan, menyisipkan materi ekonomi Islam di sekolah dan universitas. Kedua ada mengadakan webinar, training, dan literasi digital syariah. Contohnya seperti program OJK mengajar dan Big West to Campus membahas keuangan syariah di kampus. Selanjutnya ada inovasi produk, pengembangan produk modern seperti green finance atau pembiayaan ramah lingkungan, digital wakaf, dan prodisal. Contohnya seperti platform amanah, ID dan etis, (IDM) syariah di Indonesia. Ada kolaborasi digital. Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Brunei Darussalam. Tujuannya untuk membagi teknologi, pengalaman, dan jaringan investasi syariah. Peningkatan SDM syariah, pelatihan intensif bagi pegawai bank tentang fikih muamalah dan etika bisnis Islam, sertifikat dari DNS MUAI, dan lembaga sertifikat profesi LSP keuangan syariah. Selanjutnya ada studi kasus nyata, kolaborasi lembaga dan industri. Perbentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Tahun 2021, 3 bank syariah memiliki BUMN, Mandiri, BNI, dan Bank BRI Syariah. Margi menjadi salah satu entitas besar BSI. Kolaborasi ini didukung oleh Kementerian BUMN mengatur kebijakan market. OJK dan BI mengizinkan mengatur operasional. DSN MUAI memastikan seluruh akad tetap sesuai syariah. KNEKS menyusun strategi nasional pengembangannya. Dampaknya, BSI kini menjadi bank syariah terbesar di Tenggara dengan aset lebih dari 350 triliun. Juga membuka cabang digital dan ekspansi internasional ke Dubai. Kasus yang kedua, digitalis zakat dan wakaf. Program kerjasama BSI dengan Basnas dan BBI menciptakan sistem pembayaran zakat dan wakaf melalui aplikasi. Masyarakat bisa menunaikan zakat, infak, atau wakaf langsung dari HP tanpa datang ke lembaga. Dampaknya, pengumpulan zakat nasional peningkatan pusat lebih dari 8 triliun menjadi lebih dari 13 triliun per tahun, data dari 2024. Dana tersebut digunakan untuk membantu pendidikan dan usaha kecil. Selanjutnya ada nilai-nilai spiritual dalam perbankan syariah. Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada angka dan keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai seperti Islam. Nilai utama yang mendasari sistem ini tauhid, keesaan Allah,
Semua kegiatan ekonomi harus berlandas nilai ibadah, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, amanat, terpercaya, semua pihak harus jujur dalam transaksi, masalah, kemaslahatan, tujuan untuk kebaikan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Persaudaraan, membangun solidaritas sosial dan ekonomi umat. Contohnya dalam akad mudharabah, bank dan nasabah berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dan berbagi risiko juga jika usaha rugi. Ini mencerminkan keadilan dan kebersamaan. Era digital membantu bank syariah harus mengadaptasi agar tetap relevan dengan gaya hidup masyarakat modern. Selanjutnya adalah layanan digital syariah. Bank syariah kini tidak hanya melayani transaksi konvensional, tetapi juga melalui platform digital seperti mobile banking, internet banking, dan e-wallet syariah. Digitalis ini membuat layanan menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Contohnya aplikasi BSI Mobile menghadirkan fitur pembayaran zakat dan wakaf online, investasi emas syariah, transfer antar bank tanpa biaya, donasi sosial secara digital. Dan yang kedua ada AI atau Big Data. AI digunakan untuk memprediksi kebutuhan nasabah, mengatur risiko pembiayaan, dan peningkatan pelayanan. Dengan analisis Big Data, bank syariah bisa menyesuaikan produk sesuai perilaku pelanggan. Contohnya, AI membantu bank menentukan kelayakan pembiayaan mikro bagi UMKM tanpa perlu survei panjang, cukup dengan data digital transaksi. Selanjutnya ada banking and smart contract. Teknologi banking memastikan transaksi lebih transparan dan bebas manipulasi. Dalam konteks syariah, smart contract bisa menjamin akad berjalan otomatis sesuai prinsip Islam. Contohnya dalam akad murabahah, digital smart akan mengatur otomatis pembayaran cicilan tanpa ada bunga, sepenuhnya bisa berbasis sistem syariah. Selanjutnya ada inovasi sosial dan peran sosial bank syariah. Bank syariah bukan hanya tanpa penyimpanan uang, tetapi juga agen perubahan sosial dan pemberdayaan umat. Pemberdayaan sosial, selain mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial melalui dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana ini disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar bantuan konsumtif. Contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI mengelola program wakaf hasanah yang membantu pesantren membangun usaha mandiri seperti koperasi dan pertanian. Pembiayaan mikro untuk UMKM, Bank Syariah memfokuskan pembiayaan pada mikro produktif, terutama pada usaha kecil dan menengah. Prinsip bagi hasil bukan bunga. Contohnya BTPN Syariah punya program Mekar, pembiayaan ekonomi keluarga sejahtera, yang membantu perempuan mengusaha kecil di desa-desa, perumahan rakyat. Banyak bank syariah bekerja sama dengan pemerintah dalam pembiayaan rumah subsidi halal. Masyarakat bisa membeli rumah tanpa riba melalui akad murabahah, jual beli, atau istimna, pembangunan bertahap. Contohnya program KPR Sejahtera Syariah, hasil kerjasama BSI dengan Kementerian PUPR. Selanjutnya ada tantangan global dan posisi Islam. Industri perbankan syariah sudah lebih maju di beberapa negara. Indonesia masih perlu memperkuat
daya saing agar tidak tertinggal. Tantangan dari negara lain, contohnya seperti Malaysia, Arab Saudi, sudah menjadi pusat keuangan Islam global. Mereka punya sistem hukum, riset, dan teknologi keuangan syariah lebih matang untuk Indonesia. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.